Halo teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website membership, khususnya nanti untuk membership reseller ya, ataupun keagenan gitu ya. Nah, di sini kita bahas dulu previewnya ya. Pertama ada halaman home teman-teman di sini. Kemudian isinya adalah session hero. Kemudian ada varian produk yang kita miliki ya. Contoh di sini kita menggunakan untuk reseller penjualan keripik ya, misalnya ada original, vanilla ataupun yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita ke halaman produk, nah ini untuk menampilkan produk ya, seperti umumnya. Nah, di sini nanti ini adalah harga ya yang ditampilkan untuk pembeli umum ya ataupun pembeli satuan. Tapi nanti ketika member login dengan sebagai reseller ataupun sebagai agen, maka harganya berbeda ya. Contoh di halaman reseller ini, misalnya kita menerapkan 3 level keagenan ya. Contohnya misalnya reseller nanti bisa mendapatkan harga sampai 12.000 per piece, atau agen dengan harga 10.000 per piece, distributor katakan 8.500 per piece. Nah, maka nanti harga yang ada di produk ini akan mengikuti yang sudah kita setting di sini. Dan ini ada halaman akun ya, pastinya untuk login. Ataupun kalau sudah login, maka nanti akan diarahkan ke dashboard atau member area dari websitenya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk preview dari website reseller yang akan kita buat kali ini. Dan teman-teman bisa lanjut ke materi pertama ya, yaitu mengenai pembelian hosting dan domain. Mengapa ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting dan domain? Nah, di sini kita akan ibaratkan atau ilustrasikan ya dengan sebuah bangunan, yaitu rumah. Nah, maka rumah ini ketika dibangun pasti memiliki tanah ya. Nah, akan kita ibaratkan rumah ini adalah sebuah website, kemudian tanah adalah hosting. Ketika teman-teman membuat sebuah rumah, maka harus memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang dimiliki. Maka sama, ketika kita membuat sebuah website, kita memerlukan hosting untuk menyimpan data website kita. Nah, lalu apa itu domain? Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah bangunan, maka bangunan tersebut sudah dipastikan memiliki sebuah alamat ya. Nah, maka sama, sebuah website juga memiliki alamat tertentu atau disebut dengan domain. Contoh di sini, misalnya eyangguntur.com, pemola.com, facebook.com, dan yang lainnya. Nah, lalu berapa banyak website yang bisa dibangun di dalam satu hosting? Nah, ini tergantung dengan spesifikasi hosting yang dimiliki. Misalnya, hosting tersebut mengizinkan pembuatan website sebanyak 5 website dengan penyimpanan 5 GB. Berarti, teman-teman bisa membuat sebanyak 5 website dengan masing-masing website menghabiskan 1 GB penyimpanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk penjelasan atau ilustrasi apa itu hosting dan domain. Setelah melihat penjelasan mengenai apa itu hosting dan domain, kali ini kita langsung melakukan pembelian hosting dan domain ya. Kita akan menggunakan layanan dari Pemola Host. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video untuk linknya, atau bisa langsung akses pemolahost.com. Nah, di sini hosting dari Pemola Host sendiri cocok untuk teman-teman yang baru belajar untuk membuat website ya, sehingga nantinya di dalam proses praktik itu akan minim hambatan. Alasan di sini kenapa kita menggunakan layanan dari Pemola Host? Salah satunya ya, di sini ada gratis bantuan migrasi. Jadi kalau teman-teman kedepannya ingin pindah ke layanan lain, nanti tim dari Pemola Host siap bantu proses migrasinya ya. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa hosting ini tidak cocok untuk teman-teman ya. Pertama, mungkin bagi teman-teman yang akan membuat website dengan skala besar, maka hosting ini tidak cocok ya. Misalnya untuk web dengan traffic tinggi atau toko online besar ya. Nah, di sini juga karena ini hosting untuk pembelajaran, jadi ada batasan wajar ya, baik dari segi traffic ataupun dari segi penyimpanan dan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Teman-teman tinggal ke bagian
menu beli hosting, lalu klik hosting pemula ya. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ya, ini penjelasan spesifikasinya. Pertama, misalnya kita bisa lihat di sini kita bisa buat sampai 5 website, lalu ada unlimited email akun, lalu estimasi pengunjung per bulan atau visitor gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan 5 GB penyimpanan, gratis domain MyID. Kemudian misalnya di sini ada 2 GB RAM ya, dan yang lainnya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah best practice. Nah, best practice ini adalah website-website yang pernah kami tes secara langsung dengan menggunakan hosting pemula host ya. Misalnya landing page, community profile, kelas online, sampai ke toko online digital ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya, teman-teman tinggal scroll ke bawah, lalu di sini nanti klik lanjut ke pembelian ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal masukkan nama lengkap teman-teman ya. Karena ini contoh, misalnya saya masukkan nama pemula tutorial gitu ya. Lalu masukkan alamat email aktif ya. Nah, setelah itu klik dapatkan link pembelian. Oke, di sini nanti bisa dicek ya emailnya. Nah, sekarang kita coba cek email ya. Nah, di sini ya teman-teman di tab promosi dari pemula host. Kita klik aja. Nah, ini kita tinggal lanjutkan ke pembelian ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita bisa masukkan nama domain yang kita inginkan ya, misalnya pemula web gitu ya. Nah, untuk ekstensi yang tersedia saat ini baru MyID ya. Oke, jadi pilih MyID aja. Nah, di sini kita coba cek aja. Nah, masih available atau tersedia, teman-teman tinggal klik add. Setelah itu klik continue. Nah, di sini untuk spesifikasinya ya, teman-teman bisa baca lagi. Misalnya seperti jumlah penyimpanan, bandwidth, website yang bisa dibuat, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk billing, teman-teman bisa pilih ya, mau bayar per bulan atau per tahun ya. Nah, nanti kalau per tahun, teman-teman bisa mendapatkan diskon sebesar 50% ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau teman-teman mau pilih paket per bulan ya silahkan ya. Contoh di sini saya akan pilih per tahun ya, dan gratis domain pastinya. Nah, setelah itu kita klik continue ya. Di sini harganya, klik continue. Nah, kemudian teman-teman centang di sini DNS manajemennya, lalu klik continue. Oke, sekarang di sini adalah untuk produknya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah hostingnya, dan di sini domainnya gratis untuk 1 tahun pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian kode kupon, nanti teman-teman cek aja di deskripsi video, itu ada kode kupon sebesar 50% ya, tapi hanya terbatas untuk 10 pembeli pertama, dan itu untuk pembelian dengan durasi 1 tahun gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal input kode kupon di sini. Tapi misalnya nanti kode kuponnya tidak bisa digunakan, teman-teman bisa input kode kupon pemula ya untuk mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, nanti tinggal diinput aja di sini kode kuponnya, tinggal diklik validasi kode. Nah, maka nanti harganya di sini berkurang ya. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya akan remove aja teman-teman kode kuponnya. Oke, selanjutnya teman-teman nanti tinggal check out di sini ya. Oke, teman-teman, di bagian billing ini teman-teman wajib mengisi untuk data yang valid ya, dan data yang asli maksudnya. Contoh ya, nama ya, nama lengkap teman-teman isi di sini. Karena ini hanya contoh, saya masukkan misalnya pemula. Nah, kemudian untuk email, isi email aktif ya, teman-teman. Kemudian nomor telepon juga, nomor telepon yang aktif. Nah, kemudian untuk company name, kalau teman-teman untuk individu ini tidak diisi, tidak masalah. Tapi kalau untuk perusahaan diisi ya. Nah, kemudian untuk alamat, silahkan masukkan alamat teman-teman ya, atau alamat kantor atau yang lainnya. Nah, misalnya Jakarta Selatan gitu. Kemudian kotanya, kota teman-teman tinggal misalnya Jakarta. Oke, lalu misalnya di sini state ya, atau untuk provinsinya, misalnya DKI Jakarta, lalu kode posnya ya.
Nah, gini. Kemudian pastikan di sini pilih Indonesia. Lalu bagaimana teman-teman menemukan pemula ya? Nah, klik aja. Misalnya teman-teman tahu dari TikTok atau tahu dari Facebook, silakan dipilih ya. Misalnya dari YouTube ya. Nah, kemudian di sini untuk password, teman-teman bisa input manual atau generate ya. Di sini saya akan coba copy. Saya masukkan di sini ya. Nah, oke. Kemudian di bagian metode pembayaran, kedepannya akan ada metode pembayaran QRIS atau KRIS ya teman-teman. Itu mungkin lebih mudah, jadi teman-teman bisa pilih aja. Atau teman-teman bisa gunakan yang lainnya ya, misalnya pakai BNI Virtual Account, silahkan diklik. Nah kemudian nanti di sini teman-teman baca dulu syarat dan ketentuannya. Setelah itu tinggal di checklist aja di sini. Nah selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik complete order di sini ya. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice ya dari pemula host. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan jelaskan di sini adalah totalnya yang harus teman-teman bayarkan. Lalu ini metode pembayarannya. Nah, ini adalah virtual account number-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Setelah lakukan pembayaran, teman-teman bisa cek di sini, cek transaksinya ya. Apakah masih pending atau sudah selesai ya gitu ya. Nah kalau sudah selesai nanti teman-teman bisa kembali di sini kembali aja ya teman-teman, misalnya sudah bayar ya. Di sini saya tidak contohkan ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari pemula host. Nah, ini tinggal kita kembali. Nah nanti teman-teman kalau diarahkan ke halaman invoice seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bawah lalu di sini ya klik back to client area. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini member area teman-teman dan kalau sudah terbayar maka nanti statusnya di sini menjadi paid ya. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan beberapa email ya kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email ya seperti ini. Ini nanti akan dikirim secara berkala ya. Pertama, silahkan cek email yang berisi email address verifikasi ya. Klik aja. Nah, di sini teman-teman verify email dulu, verify your email address. Nah, nanti tampilannya sih nggak seperti ini ya. Ini karena saya sebelumnya pernah verifikasi. Nah, setelah diklik, nanti terverifikasi di sini, kembali lagi. Nah, satu lagi ya teman-teman. Nanti kalau email ini belum ada, ditunggu aja ya. Yaitu verifikasi nama domain, tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal klik di sini URL yaitu verify your domain name. Nah, maka nanti akan diarahkan ke verifikasi dari domainnya ya. Nah, tampilannya nanti sih nggak seperti ini ya, karena ini sebelumnya saya sudah verifikasi. Oke, nah nanti kalau teman-teman sudah melakukan verifikasi, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini bahwa domain sudah berhasil aktif. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Pemula Host. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi SSL. Jadi nanti kalau teman-teman belum login, silakan ke Pemula Host, masuk aja di sini ya. Nanti diarahkan ke halaman seperti ini, tinggal klik di bagian service ya. Nah kemudian teman-teman tinggal klik layanan yang dimiliki di sini. Lalu teman-teman login ke cPanel di sini ya. Nah, apabila teman-teman tidak diarahkan ke halaman seperti ini, tapi mungkin di sini ada notifikasi error atau yang lainnya, teman-teman tinggal cek aja di bagian menu atas ini. Ya, diklik. Kemudian teman-teman klik di bagian email history. Nah, nanti silakan aja klik di bagian informasi akun hosting ini, silahkan diklik. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada username dan password ya. Nah, ini untuk login ke cPanel-nya. Jadi caranya, teman-teman pastikan ingat ini ya. Nah, di sini saya sudah buka tab baru ya, teman-teman. Nah, jadi caranya adalah ketikkan nama domain di sini ya. Nama domain teman-teman. Lalu tambahkan slash cPanel gitu ya di belakangnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan aja tadi username dan passwordnya ya. Nah, lalu tinggal klik login. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara loginnya. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke
Sini tadi ya. Oke, nah kita akan install SSL. Teman-teman cari aja di sini namanya SSL. Nah ini ya SSL atau TLS status, silahkan diklik. Lalu di sini jika domain teman-teman sudah berwarna hijau itu tidak perlu diinstal lagi ya. Biasanya sudah terinstall, tapi kalau masih merah tinggal centang di sini. Lalu run auto SSL. Biasanya kalau warna merah domainnya itu belum diinstal. Belum diinstal SSL-nya ya. Nah ini kita tunggu teman-teman. Mungkin perlu waktu 2-3 menitan ya. Jadi kita tunggu dulu di sini notifikasinya. Nah, di sini sudah selesai ya. Tinggal merefresh ya webnya. Nah, pastikan nanti domainnya sudah terinstall ya. Kalau belum, teman-teman, maksudnya kalau belum terinstall, teman-teman tinggal klik lagi di sini dan ulangi lagi di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian instalasi SSL-nya ya. Selanjutnya, setelah melakukan instalasi SSL, di sini teman-teman cari aja Softaculous ya, SOFT seperti ini. Nah ini Softaculous Apps Installer, diklik ya. Dimana kita akan melakukan instalasi WordPress. Di bagian WordPress ini klik install. Kemudian teman-teman di sini pastikan pilih HTTPS ya, pilih nama domainnya. Bagian directory dikosongkan, lalu pilih versi WordPress terbaru. Dan di sini kita klik quick install ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian admin akun ini teman-teman silahkan masukkan username yang akan digunakan ya. Kemudian passwordnya ya. Nah, ini teman-teman harus ingat karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam web ya. Silahkan disimpan dulu. Lalu untuk email bebas ya. Kalau mau pakai email Gmail boleh, email domain seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya tinggal klik install di sini. Nah, di sini proses instalasi sudah sukses ya. Sekarang tinggal kita klik nama domainnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Akan tetapi, kalau tampilannya belum seperti ini, kemungkinan besar kalau teman-teman baru beli hosting dan domainnya, itu masih proses propagasi ya. Jadi, teman-teman bisa cek aja menggunakan DNS Checker. Nah, ini ya, dnschecker.org. Kemudian, teman-teman bisa ketikkan nama domainnya di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih A di sini, lalu klik search. Pastikan domainnya di sini sudah berwarna hijau ya, seperti ini. Tapi kalau belum, silakan ditunggu beberapa saat ya, maksimal 2 kali 24 jam. Atau teman-teman bisa, kalau ingin lebih cepat, biasanya bisa ke setting ya, di sini, titik 3 ini. Lalu kita ke bagian setting. Nah, di sini ke bagian privacy and security. Ke bagian security. Scroll ke bawah. Kalau di bagian DNS belum aktif seperti ini, silakan aktifkan. Lalu DNS-nya biasanya default-nya adalah ini. Nanti teman-teman ubah aja ke Cloudflare 11 ini ya. Nah, setelah itu refresh kembali webnya. Tapi kalau belum bisa juga, silakan tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah itu, teman-teman untuk akses login ke dalam webnya, tinggal akses nama domain di sini. Tambahkan slash, wp, strip, atau dash, admin gini ya. Klik enter. Nah, nanti silahkan masukkan username tadi yang digunakan untuk menginstal WordPress dan juga passwordnya ya. Setelah itu klik login. Nah, maka seperti ini ya saat ini untuk tampilan dashboard website teman-teman. Nah, nanti cPanel dan lainnya di close aja ya. Sisakan dashboard WordPress-nya saja. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan perubahan judul situs teman-teman. Jadi kalau sekarang kita lihat kan di sini masih My Blog dan WordPress ya. Nah, teman-teman silakan ke setting, lalu ke bagian general di dashboard webnya. Nah, ini teman-teman bisa ubah ya. Misalnya seperti ini ya. Reseller traffic misalnya. Nah, ini ya seperti web contoh yang akan kita buat. Kemudian tagline-nya misalnya pusat grosir keripik. Nah, lalu scroll ke bawah dan save ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik kanan aja di bagian visit site ini dan open link in new tab. Nah, sekarang kalau teman-teman kunjungi seperti ini ya, sudah berubah untuk judul situsnya. Berikutnya kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman ke bagian appearance, lalu ke bagian theme di sini ya. Nah, lalu di sini add theme. Nanti teman-teman bisa cari di sini namanya Astra, atau kalau nggak muncul atau kalau sudah muncul di sini silakan klik install aja.
Nah, kemudian klik activate di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang posisinya instalasi temanya sudah berhasil ya. Tema Astra sudah berhasil kita install. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman ke plugin dan add plugin ya. Pertama di sini ketikkan aja namanya WooCommerce ya. Jadi ini plugin yang kita gunakan nanti untuk sistem checkout-nya. Nah ini sudah muncul ya, teman-teman tinggal install. Lalu klik activate ya. Oke, ini kita skip aja. Ini silakan dipilih nanti ya. Saya akan pilih Indonesia Jakarta. Oke, setelah itu, nah kita tunggu. Nanti kita diarahkan ke halaman seperti ini. Lalu ke plugin lagi dan add plugin lagi, teman-teman. Berikutnya ketikkan aja di sini namanya Elementor ya. Ini yang kita gunakan untuk proses desain web kita nanti. Nah, ini ya, kita install teman-teman. Kemudian kita klik activate ya. Oke, lalu add plugin lagi di sini. Nah, di sini kita cari namanya Essential, teman-teman. Jadi Essential add-on for Elementor. Nanti kita akan buat tabel dengan plugin ini. Nah, ini ya, kita install. Yang ini ya, pluginnya. Essential add-ons for Elementor. Lalu klik activate ya. Nah, selanjutnya di sini kita klik proses to next step aja. Lalu ini kita klik next. Kemudian di bagian template ini kita skip aja. Nah, kita klik finish ya. Oke. Di sini sudah selesai untuk proses instalasi bagian pluginnya ya. Tapi ada satu plugin lagi yaitu paid membership ya. Di sini nanti teman-teman bisa akses aja linknya di deskripsi video di paidmembership.com ya. Nah, kita akan gunakan versi yang gratis ya. Kalau teman-teman mau pakai versi berbayar, mungkin untuk kebutuhan yang lebih advance lagi, boleh ya. Nah, di sini nanti tinggal choose plan aja. Nah, kita pilih yang free ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk yang premium ya, fitur-fiturnya. Nah, kita join for free. Nah, di sini silahkan dilengkapi email teman-teman ya. Kemudian silahkan buat password ya. Lalu nomor telepon silahkan diinput. Lalu teman-teman mendengar paid membership dari mana? Ketikkan aja misalnya from YouTube gitu ya, contoh. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal, kalau ini URL webnya kalau mau diinput boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di sini apakah kita sudah memiliki bisnis? Misalnya belum ya pilih dengan membership ya, maksudnya. Kalau belum ya belum, gitu ya. Di sini bisnis dengan sistem membership. Kalau belum pernah, silahkan pilih no. Pilih no maksudnya ya. Kemudian di sini untuk mendeskripsikan dari bisnis kita ya. Misalnya di sini sudah setup tapi belum launching misalnya ya. Atau kita memerlukan website WordPress misalnya ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini silahkan pilih aja nih untuk tipenya, misalnya untuk courses atau podcast atau yang lainnya ya, silahkan dipilih. Atau misalnya nggak ada, pilih other dan nanti silahkan diinput di sini ya. Nah, misalnya saya pilih directory listing aja ya, karena ini contoh aja. Kemudian kita tinggal dilengkapi ya atau disetujui untuk syarat dan ketentuan. Nah, setelah itu submit dan konfirmasi. Oke, nah di sini nanti kita sudah daftar ya. Nanti kalau teman-teman mau cek email silahkan. Di sini saya tidak akan cek email ya, tapi langsung ke bagian akun di sini. Nah, kita akan download pluginnya ya. Nah, di sini teman-teman silahkan ke bawah. Ke sini ke bagian My Download ya. Menu My Download. Nah, di sini kita bisa lihat pluginnya. Ini yang kita akan download ya, yaitu Paid Membership Pro. Oke, kita download ya. Di sini prosesnya. Nah, selanjutnya satu lagi yang akan kita download, kita ke bagian add-on ya. Yaitu kita integrasikan dengan WooCommerce. Jadi di sini kita memerlukan scroll aja ya di bagian yang free teman-teman ya, yaitu WooCommerce integrasi ya, integration. Nah, ini teman-teman tinggal download aja. Oke ya. Nah, kalau teman-teman memerlukan yang lainnya itu silakan ya. Misalnya mau pakai Mailchimp integrasi atau yang lainnya, BuddyPress, BuddyBoss dan seterusnya, silakan. Nah, sekarang tinggal kita ke bagian plugin dan add plugin ya. Di sini masih proses ya, teman-teman.
Oke, ini sudah selesai nih ya yang pertama. Jadi kita upload plugin dan kita tarik aja filenya ke sini ya, yang PM Pro WooCommerce ya. Oke, kita install. Nah, kita activate plugin. Oke, lalu satu lagi ya. Nah, di sini sudah aktif ya untuk WooCommerce add-on-nya. Lalu kita add plugin lagi. Nah, upload. Oke, di sini kita tunggu dulu ya. Di sini sudah selesai yang ini ya, yang Paid Membership Pro ya. Tadi kan pertama yang WooCommerce, nah yang ini kita tarik aja. Tinggal kita install. Nah, ini tinggal activate plugin ya. Nah, di sini kita bisa skip aja ya. Nanti kita setting manual aja. Ini kita skip juga dulu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat ya ada plugin membership dan WooCommerce dan yang lainnya ya. Nah, jadi untuk proses instalasi pluginnya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya di sini kita ke bagian dashboard, teman-teman ya. Atau kita ke member ya. Di membership. Nah, pertama kita akan buat level membership dulu di sini ya. Klik. Nah, level membership itu contohnya kayak gini ya. Misalnya ada reseller, agen, dan distributor ya. Nah, untuk saat ini saya akan buat yang simple ya, teman-teman. Jadi hanya namanya aja di sini ya. Seperti ini, reseller. Kemudian yang lainnya ini saya biarkan default ya. Nah, saya langsung save level. Kemudian di sini kita sudah melihat ada satu level membership. Nah, kita tinggal add new level aja. Free ya di sini, teman-teman. Nah, kita pilih di sini yaitu misalnya setelah reseller ada agen gitu ya, misalnya ya. Oke, lalu scroll ke bawah dan save level. Nah, lalu add new level lagi yang free ya. Nah, kalau teman-teman mau pilih misalnya paket per bulan ya, misalnya untuk course online atau yang lainnya, itu bisa, tapi kayaknya untuk saat ini atau nanti coba teman-teman pilih aja ya, dicoba aja. Tapi saat ini saya pakai yang free dulu. Nah, di sini tadi ada distributor yang terakhir ya. Distributor. Nah, gini ya. Oke. Nah, lalu kita tinggal save level. Nah, kemudian kita ke bagian level. Nah, kita sudah memiliki ya saat ini ada 3 level membership. Berikutnya, saya akan contohkan untuk membuat produk ya, teman-teman. Jadi kita ke bagian produk dan add new produk di sini. Ini dari WooCommerce-nya ya, produk, add new produk. Nah, kemudian kita bisa kasih nama di sini ya. Namanya misalnya kita ambil dari contoh ya, teman-teman. Nah, misalnya gini ya, keripik original. Ini contoh aja ya. Oke. Lalu deskripsinya teman-teman bisa input di sini dan di bawah ini ada produk short deskripsi juga bisa diinput ya. Nah, kemudian harganya berapa? Contohnya misalnya harganya 25.000. Nah, harga 25.000 ini kita setting untuk pembeli yang apa namanya? Pembeli umum ya, artinya bukan terdaftar sebagai level membership gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ke bagian membership. Nah, di sini kita bisa atur ya, teman-teman, harga untuk reseller berapa, agen dan distributor. Jadi kalau user nanti login sebagai akun ini atau kita daftarkan ya, misalnya user tertentu kita pilih nanti sebagai agen, maka harganya berapa untuk produk yang tadi. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh sederhana ya, saya akan masukkan semua produk ya. Misalnya untuk reseller harganya adalah 12.000 per piece gitu ya. Kemudian agen adalah 10.000 dan distributor menjadi 8.500 per piece atau per biji gitu ya. Kalau tadi kan 25.000 tapi untuk ini untuk level umum ya atau pembeli umum. Oke. Nah, saya akan atur 12.000. Kemudian agen tadi menjadi 10.000 misalnya ya. Kemudian harga di sini misalnya 8.500. Atau kita bisa atur lagi untuk harga umumnya tadi misalnya menjadi 17.000 gitu deh ya. Boleh gini ya. Nah, membership juga sama ya. Membership seperti ini ya. Pastinya lebih murah gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kita bisa setup produk image. Jadi tinggal klik di sini. Nanti teman-teman bisa upload file ya. Nah, contoh di sini saya akan langsung tarik aja filenya. Lalu set produk image. Nah, kita publish. Oke ya.
Nah, sekarang kalau teman-teman ke webnya, di refresh aja. Kemudian ke bagian shop. Nah, di sini sudah ada satu produk ya. Harganya 17.000. Tapi nanti ke depannya kita akan coba tes sebagai akun dari membership ya. Tapi itu nanti ya. Saat ini tambahkan dulu produknya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman ke bagian all produk dan silahkan tambahkan mungkin beberapa produk lagi di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan beberapa produk ya. Ada 3 produk tepatnya. Nah, kemudian kita kalau ke halaman shop di sini, itu sudah ada 3 produk seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat halaman. Jadi teman-teman ke page dan add page ya. Nah, kita akan buat 2 atau 3 halaman seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita close aja. Nah, kita ketikkan di sini halaman beranda gitu ya. Lalu kita publish. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Berikutnya add page lagi. Kita tambahkan satu halaman lagi teman-teman, yaitu halaman reseller ya. Oke, lalu kita klik publish. Nah, lalu bagaimana dengan halaman produk ini? Halaman produk ini kita akan menggunakan defaultnya ya. Oke, jadi setelah teman-teman publish, di sini teman-teman kembali ya ke logo WordPress ini. Lalu selanjutnya, teman-teman ke bagian appearance dan ke bagian menu. Kita akan atur dulu menu name-nya. Kita buat misalnya main menu ya. Kemudian create menu. Nah, di sini kita centang primary menu dan off canvas menu, lalu save menu. Oke, selanjutnya halaman yang sudah kita buat tadi kita checklist saja. Lalu add to menu. Nah, urutannya teman-teman tinggal atur seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ke bagian screen option, cari aja di sini namanya produk di checklist. Lalu ke bagian produk dan ke view all. Nah, di sini centang all produk, lalu add to menu. Nah, urutannya teman-teman tinggal tarik seperti ini ya. Kita lihat contoh seperti ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa klik, lalu labelnya ganti aja misalnya menjadi produk. Oke. Lalu kita save menu. Nah, sekarang teman-teman ke bagian setting, lalu ke bagian reading. Klik di bagian status page. Homepage adalah halaman yang kita tampilkan di awal ketika user mengakses web kita. Kita arahkan ke beranda, lalu save changes. Oke. Nah, sekarang kalau kita refresh, maka desainnya seperti ini ya. Oke. Kalau kita klik beranda, nah maka seperti ini. Oke, jadi itu untuk cara membuat halaman website dan juga settingannya ya. Berikutnya kita akan melakukan settingan WooCommerce. Jadi teman-teman kembali ke dashboard web, lalu ke WooCommerce dan ke bagian setting ya. Oke, di sini kita coba lihat di bawah teman-teman. Oke, ini sudah benar ya seperti ini. Nah, kita akan atur di bagian selling country ya, lokasinya. Kita pilih spesifik aja dan kita cari Indonesia. Kemudian sama di bagian shipping lokasi ini pilih yang spesifik country ya. Oke. Nah, kita cari Indonesia. Nah, selanjutnya kita tinggal save changes. Kemudian teman-teman bisa ke bagian menu payment. Kita akan atur untuk pembayarannya ya. Nah, di sini kita gunakan pembayaran manual ya, offline ya, atau transfer bank. Jadi klik yang ini. Kemudian di bagian direct transfer bank atau bank transfer, teman-teman klik enable. Kemudian klik manage ya. Nah, di sini tinggal ditambahkan aja akunnya ya, add akun. Nah, kita pilih negaranya Indonesia. Kemudian akun name-nya yaitu nama pemilik rekening. Ini contoh aja ya, misalnya saya kasih nama admin web. Kemudian nama banknya misalnya BCA gitu ya. Lalu akun nomornya ya, atau nomor rekeningnya. Setelah itu klik save. Nah, kalau teman-teman ada satu rekening lagi tinggal tambahkan di sini ya. Setelah selesai nanti klik save changes. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ke bagian site visibility. Nah, ini nanti teman-teman pilih yang live ya. Karena secara default
plugin WooCommerce ini saat ini membuat websitenya menjadi mode maintenance ya, atau mode coming soon. Nah, kita buat live aja, lalu save changes. Nah, seperti itu aja teman-teman untuk settingan dari WooCommerce ya. Berikutnya, kita akan coba langsung desain halaman home ya. Pertama, kita akan buat section hero seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau mendapatkan gambar seperti ini, bisa cari aja di Pixabay ya, atau di Pexel. Kalau Pixabay, akses aja di pixabay.com ya, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal cari kata kuncinya di sini ya. Misalnya keripik atau yang lainnya gitu ya. Nanti silakan teman-teman download. Oke. Nah, pertama kita akan desain halaman home seperti ini. Caranya adalah kita masuk ke page ya, lalu all page. Nah, di sini halaman beranda ini ya, teman-teman tinggal klik edit. Oke, di sini kita edit dengan Elementor ya. Nah, sambil menunggu saya akan siapkan warna background seperti ini ya, teman-teman. Ini backgroundnya agak abu-abu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kita close. Ini kita close. Kita ke pengaturan di page setting, lalu kita hidden title-nya ya di sini. Nah, kita publish dulu teman-teman. Oke, kita akan buat langsung 2 kolom seperti ini ya. Caranya adalah teman-teman tinggal tambahkan aja di sini ya, flexbox. Nah, ini pilih 2 kolom langsung. Nah, selanjutnya kita ke style dulu. Kita kasih background type klasik ya di sini. Dan pilih warna yang teman-teman inginkan ya. Saya akan buat seperti ini. Kemudian kita add elemen lagi. Masukkan tajuk atau heading ke sini ya. Caranya klik kiri tahan. Nah, gini ya. Oke. Lalu untuk teksnya, nah teksnya saya buat seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman tinggal sesuaikan di sini kayak gini. Kemudian kita duplikat lagi boleh, klik kanan dan duplikat. Nah, kita ubah dulu teksnya kayak gini ya. Jadi kita ubah dulu semua teksnya ya, klik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian add elemen lagi teman-teman. Nah, kita masukkan teks editor ke sini. Nah, kayak gini ya. Ini tinggal teman-teman sesuaikan. Misalnya saya ambil contoh ini ya. Nah, gini. Kemudian ke add elemen lagi teman-teman. Masukkan tombol atau button. Klik kiri tahan. Nah, kemudian untuk teksnya kita buat seperti ini ya. Yaitu pesan sekarang. Oke. Nah, untuk linknya teman-teman bisa copy aja halaman produknya, klik kanan, copy link address gitu ya. Lalu paste di sini. Nah, teman-teman bisa klik publish dulu ya. Oke, sekarang teman-teman klik aja di bagian reseller ini, kemudian atur stylenya ya. Nah, contohnya di sini saya akan ubah text colornya. Saya buat hitam. Kemudian tipografinya misalnya 45 gitu ya. Kemudian di bagian ketebalan ini misalnya 800, jadi kayak gini. Lalu selanjutnya, nah saya akan buat seperti ini ya. Oke, di sini saya akan coba siapkan dulu warnanya. Oke, kita kembali ke sini ya teman-teman, kita klik. Nah, kita ke bagian style. Kemudian ke bagian warna, saya akan buat seperti ini. Kemudian tipografinya ya, misalnya 25 mungkin. Oke, mungkin saya buat seperti ini aja ya. Kemudian ke konten. Nah, teks yang kalangan ini saya akan letakkan di bawah. Jadi saya tambahkan teks seperti ini ya, BR ya teman-teman. Jadi memaksa teks selanjutnya ada di bawah. Oke, kemudian untuk button ini teman-teman klik aja, lalu ke bagian style. Nah, saya akan ubah di bagian backgroundnya ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan background colornya. Saya masukkan biru seperti ini. Oke, cukup ya. Kemudian kita klik di bagian sini. Oke. Kemudian ke layout, teman-teman. Nah, layoutnya itu seperti ini ya. Mungkin kita coba buat tingginya di sini menjadi VH. Lalu coba kita buat 45 mungkin ya. Atau mungkin 60. Oke, 60 mungkin ya. Kemudian alignment item center ya di sini. Nah, jadi gini ya. Oke. Lalu kita klik add element. Nah, kita akan masukkan gambar di sini. Teman-teman bisa tarik aja di sini gambarnya ya. Oke, lalu teman-teman choose image. Nah, nanti teman-teman bisa upload file dan pilih file di sini.
Nah, di sini saya akan langsung tarik, teman-teman. Saya sudah punya dua gambar ya, jadi saya tarik ke sini langsung. Nah, saya klik di sini, kemudian klik select. Oke, selanjutnya kita coba buat desainnya kayak gini ya, teman-teman, kurang lebih. Mungkin kita coba klik di bagian gambarnya. Nah, style, width-nya ini kita perkecil, teman-teman. Mungkin gini ya. Oke. Lalu kita klik di bagian container, lalu ke style. Nah, di sini kita atur background type-nya menjadi putih ya, teman-teman. Silahkan pilih. Nah, seperti ini. Lalu bordernya di sini kita atur, mungkin bordernya 15 dan kita kasih box shadow. Nah, kayak gini ya. Lalu kita atur di bagian warnanya ini menjadi sedikit transparan dan kita buat vertikal mungkin ya. Dan blurnya kita tambah. Oke, mungkin gini cukup ya. Kita publish dulu. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan lagi nih untuk desainnya ya. Misalnya untuk teks ataupun yang lainnya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, itu teman-teman untuk bagian section hero-nya ya. Selanjutnya, kita akan membuat section seperti ini ya, teman-teman. Yaitu untuk varian produknya. Ya. Nah, sekarang kita bisa kembali ke page builder di sini, teman-teman. Kita langsung coba buat aja ya. Oke, kita klik di sini, kita tambahkan flexbox, kemudian satu kolom ya. Nah, kita akan kasih warna dulu, teman-teman, ke bagian style. Warnanya sih di sini saya sudah siapkan ya, sama dengan warna yang di atasnya ya. Oke, ke background type, klasik ya. Kemudian pilih warna, silakan teman-teman masukkan warna yang diinginkan. Kita lihat contohnya, dia seperti ini ya, teman-teman. Oke, berarti kita coba langsung tambahkan elemen di sini. Kemudian kita masukkan kontainer ya ke sini. Klik kiri tahan. Kemudian kontainer yang ini teman-teman duplikat aja. Klik kanan dan duplikat ya. Oke, sekarang kita akan buat seperti ini ya. Yang ini. Nah, caranya ke sini, add element. Lalu masukkan heading ya ke sini ya. Heading. Nah, kemudian teksnya tadi apa? Ini ya, varian keripik. Kita kasih nama mungkin varian keripik gitu ya. Varian keripik gitu aja. Oke. Lalu ke style. Nah, di sini alignment-nya kita pilih center. Kemudian saya akan biarkan default ya untuk fontnya. Maksudnya styling fontnya, hanya warnanya aja yang saya ubah di sini. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini yang apa namanya? Yang text editor ini ya atau deskripsi ini saya akan klik kanan. Lalu copy, klik kanan di sini dan paste. Nah, gini ya. Kemudian saya akan copy ini ya, teman-teman. Oke. Lalu saya paste di sini. Kemudian ke style, nah saya akan pilih rata tengah. Nah, jadi gini ya. Oke, sekarang kita publish dulu. Berikutnya kita lihat dulu ada section ini ya. Jadi masih ada dua section lagi. Kita akan jadikan satu aja, teman-teman. Jadi caranya kita kembali ke sini ya. Nah, ini kita duplikat dulu. Klik kanan dan duplikat. Nah, biar ada dua seperti ini ya. Lalu teman-teman add element di sini dan masukkan kontainer ke sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, kontainer yang di dalam ini, teman-teman klik kanan dan duplikat. Kemudian section yang paling luar atau kontainer luar diklik. Kemudian ke layout dan direksinya pilih row horizontal. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, kita publish. Kita lihat contoh lagi seperti ini ya, teman-teman. Nah, pertama kita bisa masukkan aja di sini add element, lalu image ya. Nah, ke sini. Kemudian choose image. Nah, teman-teman nanti bisa upload file ya. Di sini saya akan pilih file yang sudah ada ini, lalu select. Kemudian stylenya saya akan copy ini ya, yang tanda pensil ini, klik kanan, copy. Klik kanan di sini dan paste style. Jadi biar ukurannya sama. Kemudian style kolomnya ini saya akan klik kanan, lalu copy, lalu klik kanan di sini dan paste style. Nah, jadi sama. Terlalu kecil ya, teman-teman. Coba kita klik lagi di sini. Oke, sebentar. Mungkin kalau terlalu kecil, teman-teman klik Ctrl plus Z ya di keyboardnya. Nah, gini aja ya. Kita styling manual aja deh, coba ya. Ke sini.
Atau oh di sini 100 ya. Oke. Kita copy lagi nggak apa-apa, klik kanan, copy. Klik kanan di sini dan paste style. Nah, gini. Lalu yang kanan teman-teman klik dan di sini buat juga 50% lebarnya. Jadi biar sama ya. Oke, kita publish dulu. Kita lihat contoh lagi, dia seperti ini teman-teman. Ada teks ini ya. Sebenarnya simple aja, kita copy ini aja. Klik kanan, lalu copy. Klik kanan dan paste di sini. Kemudian kita ganti ya teksnya di sini teman-teman. Nah, teksnya itu ini ya. Apa itu keripik malam gitu ya. Oke ya, seperti ini contohnya ya. Nah, berarti ini kita klik juga. Di sini ya, kita ke konten. Kasih juga malam gini ya. Jadi nama produknya keripik malam. Oke, ini kita klik lagi. Yang ini ya, lalu ke bagian style. Alignment-nya left ya. Nah, lalu warnanya saya akan siapkan dulu. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian ke style, lalu text color. Nah, di sini silahkan masukkan warna yang diinginkan ya. Saya akan gunakan biru, lalu ke bagian tipografi. Nah, ini fontnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau kita lihat contoh mungkin 20-an ya di sini. Oke, coba kita perbesar aja, mungkin 23 aja ya. Nah, lalu yang ini teman-teman duplikat aja atau klik kanan copy ya. Klik kanan di sini dan paste. Nah, seperti ini ya. Baru teman-teman ganti teksnya. Nah, di sini seperti ini ya. Oke, nah ini diganti aja nih teksnya ya di sini. Nah, gini. Kemudian saya akan ke bagian style. Nah, pilih rata kiri. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita publish. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di sini ada button ya. Button seperti ini, yang ini ya. Nah, caranya kita copy aja nih dari atas ini ya. Klik kanan, lalu copy. Klik kanan di sini dan paste. Nah, kemudian teman-teman atur aja nih di bagian style. Nah, di sini ya, tipografi. Nah, ini perkecil aja. Misalnya dibuat 413 gitu ya, bisa ya. Seperti ini. Oke sih, kayaknya sudah cukup ya. Atau kalau kita lihat contoh, oke. Kita coba klik di sini teman-teman. Lalu ke advance ya di sini. Lalu paddingnya kita nonaktifkan. Nah, kita buat persen ya. Kemudian padding atas kita sesuaikan. Lalu padding kiri atau padding leftnya sesuaikan juga. Nah, misal 1 aja mungkin ya. Oke, mungkin kayak gini ya. Nah, setelah itu tinggal klik publish. Oke, setelah teman-teman publish, coba kita refresh dulu di web kita ya. Nah, ini ya hasilnya ya. Oke, ada satu bagian lagi, yaitu section yang ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung buat aja di bawahnya ya, biar langsung gitu ya. Nah, ini kan tadi sebelumnya sudah ada kontainer ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan aja kontainer baru lagi. Kita add elemen di sini, kemudian masukkan kontainer di sini. Nah, kemudian kontainer yang di dalam ini klik kanan dan diduplikat, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini teman-teman klik, yang paling luar ya. Kemudian ke layout dan direksi horizontal. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya teman-teman klik di bagian kontainer yang pertama, klik kiri, lalu ke bagian style. Nah, di sini silahkan pilih background type-nya. Saya akan pilih putih. Kemudian saya lihat dulu. Oke, contohnya di sini border ya. Kita ke border. Nah, saya akan buat border type-nya solid. Lalu width-nya 1, border width-nya ya. Kemudian border color-nya mungkin kayak gini deh ya, teman-teman. Nanti kita coba cek deh. Lalu border radiusnya 15. Nah, selanjutnya teman-teman ke add element di sini. Ya. Kita lihat lagi di sini ada teks biasa ya. Oke, teman-teman copy aja atau tarik ya teks heading ini ke sini. Nah, ini kita ganti fontnya menjadi atau maksudnya judulnya ya, original gitu. Oke. Nah, kemudian ke bagian style, alignment-nya pilih center, tipografinya di sini sesuaikan aja, misalnya 20 gitu ya. Lalu teman-teman ke bagian text color, nah di sini pilih hitam, kayak gini ya. Lalu kita publish dulu. Oke, selanjutnya ada teks seperti ini ya. Nah, ini kita copy aja dari sini teman-teman, klik kanan, copy, klik kanan di sini dan paste. Nah, kontennya apa? Kontennya ini ya. Nah, teman-teman silakan sesuaikan dengan produk yang dibuat. Oke, lalu ke bagian style.
dan pilih rata tengah atau center. Nah, selanjutnya untuk button yang ini ya, kita copy aja dari ini teman-teman, klik kanan, lalu copy, klik kanan di sini dan paste. Oke, kita lihat contohnya lagi, dia seperti ini ya teman-teman. Oke, berarti kita ke bagian teksnya dulu. Nah, ini teman-teman ubah jadi pilih varian gitu ya. Nah, oke, pilih varian. Nah, untuk linknya saya akan biarkan default ke halaman shop ya. Saya akan ke bagian style sekarang. Kemudian saya akan pilih stretch yang ini ya. Oke. Lalu colornya ini saya copy dulu yang biru ini teman-teman. Kemudian saya akan buat putih. Lalu text colornya saya akan buat hitam. Gini ya. Kemudian saya akan buat border type-nya solid. Dan nilainya 1. Lalu warnanya ya di sini. Nah, warnanya mungkin transparan ya, seperti ini. Dan border radiusnya 15. Atau nggak usah deh, atau 5 aja ya. Coba kita publish dulu teman-teman. Kita coba refresh di sini. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita klik lagi di bagian button. Kemudian di bagian hover. Nah, saya akan buat colornya di sini. Oke, saya akan buat biru. Kemudian teksnya saya buat putih. Oke ya, kayak gini teman-teman. Kemudian saya akan klik di bagian container yang ini, yang membungkusnya. Kemudian ke advance. Padding saya akan buat persen. Paddingnya 3%. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Kemudian saya akan klik kanan dan gandakan ya, atau duplikat. Klik kanan, duplikat. Lalu yang dua sisanya, klik kanan dan di delete. Oke, nah teman-teman publish dulu. Setelah dipublish, teman-teman lihat lagi contohnya kayak gini ya. Oke, kita coba klik di bagian kontainer yang membungkus ini, yang paling luar. Lalu ke advance. Nah, teman-teman matikan link margin. Jadi kita akan kasih margin ya dengan konten yang ada di atasnya. Kita buat persen. Margin atas 2% misalnya, atau 3 atau 4 ya, boleh sesuaikan aja. Kemudian klik di sini. Nah, ke advance kita akan kasih padding teman-teman ya. Matikan link paddingnya. Padding atas, padding bawah kita buat 4. Kita buat persen dulu, lalu 4%. Nah, gini ya. Tinggal kita publish. Nah, selanjutnya di sini diubah aja ya, misalnya dengan nama produk teman-teman. Misalnya di sini ada varian original, kemudian tadi ada apa ya? Misalnya varian pedas gitu ya. Pedas manis misalnya ya. Kita coba lihat dulu contohnya. Kalau dicontoh sama aja ya. Ya nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Misalnya di sini ada varian vanilla gitu ya. Oke, nah tinggal teman-teman publish. Oke, nah, nanti silakan di refresh aja setelah di ini ya, setelah di publish. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini sudah selesai untuk halaman home-nya. Saya akan simpan template ini teman-teman, karena mungkin bisa aja nanti kita gunakan di halaman lainnya. Jadi kita klik di sini, lalu ke folder templates ya. Nah, ini teman-teman kasih klik aja yang ini. Kemudian di sini kasih nama misalnya section atau halaman home misalnya ya. Lalu centang di site templates dan klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, ini kita close aja. Ini halaman berandanya teman-teman close nggak masalah ya. Oke, jadi seperti itu desain dari halaman home. Sekarang kita akan bergeser ke halaman reseller ya. Kalau halaman produk ini sudah ada menggunakan default bawaan WooCommerce. Nah, untuk mengedit halaman reseller, teman-teman masuk dulu ke dashboard webnya. Silahkan masuk ya, lalu ke page dan nanti pilih all page. Nah, ini halaman resellernya, kita klik kanan dulu di bagian view, open link in new tab. Kemudian kita klik edit ya. Nah, selanjutnya kita edit dengan WooCommerce atau Elementor maksudnya. Nah, contoh kita akan buat seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk menampilkan tabel harga gitu ya di sini ya.
tabel harga khusus untuk sistem keagenan gitu ya. Oke, jadi pertama kita ke setting di sini, kemudian high title ya, high title. Kemudian kita langsung tambahkan flexbox di sini. Pilih satu kolom teman-teman. Nah, kemudian ke bagian elemen, ini masukkan aja kontainer ke sini ya. Oke, selanjutnya kita klik elemen di sini, masukkan heading. Nah, headingnya itu kayak gini ya. Oke. Nah, teman-teman silakan disesuaikan. Lalu ke style. Nah, di sini pilih center ya. Dan warnanya text colornya hitam. Oke. Lalu add elemen lagi, tambahkan text editor, klik kiri tahan. Nah, di sini saya akan buat seperti ini. Oke, saya masukkan di sini ya. Kemudian ke style, lalu alignmentnya center. Nah, kita publish. Berikutnya, teman-teman add elemen di sini, kita cari aja namanya data tabel ya, yang ini. Nah, tarik ke sini ya. Oke. Nah, kita akan buat dia menjadi 3 kolom, teman-teman. Nah, hanya 2 ya, 1, 2. Nah, berarti teman-teman tinggal hapus aja 2 ini ya. Nah, sisakan seperti ini. Lalu ke bagian ini kita ubah dulu ya. Nah, ini ubah aja menjadi keagenan gitu ya. Keagenan. Kemudian di sini harga per piece gitu ya. Oke, yang kedua berarti ya, yang ini ya, tabel header harga per piece. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke konten ya. Kita akan hapus 2 konten terakhir ini. Nah, jadi hanya seperti ini ya. Kemudian kita akan coba buat seperti ini ya. Pertama ada reseller. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, ini diubah aja di bagian sel konten reseller ya. Nah, kemudian ini harganya Rp12.000 per piece. Nah, ini kita tutup, lalu klik yang kedua. Nah, di sini ya. Oke, 12.000 per piece. Kemudian teman-teman bisa duplikat aja yang atas ini ya, yang reseller ini, lalu tarik ke bawah. Nah, gini ya. Ini sudah kita duplikat. Nah, ini row kontennya ini teman-teman duplikat juga. Oke. Nah, lalu tarik ke sini, letakkan di atas reseller. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Baru yang reseller ini teman-teman klik dan ubah menjadi agen misalnya ya. Agen dengan harga Rp10.000 per piece. Nah, ini teman-teman ubah aja menjadi agen. Lalu kita tutup. Nah, teman-teman duplikat aja. Nah, lalu kita klik lagi. Nah, di sini ubah menjadi Rp10.000 per piece. Oke. Nah, selanjutnya yang row konten ini teman-teman duplikat lagi. Kemudian tarik aja ke paling bawah. Nah, nanti muncul ya dia. Harusnya sih ya di sini nanti. Kita duplikat dulu yang sebentar, kita coba cek ada yang salah nggak ya teman-teman. Nggak ya, harusnya sih nggak. Nah, kita klik yang row konten ini, kita duplikat, lalu kita tarik ke bawah. Oh, yang row konten ini kita klik dulu. Sorry. Kita coba hapus aja deh teman-teman ya, coba. Kita coba publish dulu. Kita coba cek. Kita duplikat dulu deh yang ini ya. Yang agen ini. Lalu kita ke bawah sini. Nah, ini kita coba klik dulu. Lalu kita ubah jadi di sini kan sudah ada nih ya, teman-teman. Nah, kita ubah dulu jadi distributor ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita duplikat ya, row konten ini. Nah, lalu kita tarik ke sini. Nah, gini ya. Oke. Sorry, untuk agen ini yang ini ya, yang apa, yang 10.000 ini kita naikkan di bawah setelah agen di sini, teman-teman. Nah, gini ya, baru ini distributor. Nah, ini kita klik lagi. Oke, lalu kita duplikat. Nah, gini ya. Oke, baru kita ubah kontennya ya. Nah, ini kita klik. Nah, gini ya, teman-teman. Intinya gini sih. Intinya adalah teman-teman bisa lihat row konten ini
dia yang akan row content, baru di bawahnya ada ini ya, text reseller dan harganya yang ini. Kemudian buat lagi row content ya, seperti ini. Baru nanti ada agen dan harganya. Kemudian buat lagi row content, nanti di bawahnya ada distributor dan harganya. Gini ya. Oke. Nah, teman-teman ke style ini nanti kalau mau teman-teman sesuaikan, misalnya kayak contoh ini boleh ke bagian header style. Nah, ini tinggal sesuaikan aja nih warnanya ya. Oke, misalnya saya buat nah seperti ini ya. Oke ya. Oke, lalu di publish. Nah, selanjutnya ini ya, tinggal hubungi kami ini. Teman-teman tinggal ke bawah sini sebenarnya ya. Kita tambahkan coba flexbox satu kolom. Kemudian ke add element, nah masukkan ke sini. Lalu masukkan aja ini ya. Ini kita duplikat aja nggak apa-apa teman-teman. Klik kanan dan duplikat. Nah, lalu tarik ke bawah sini ya. Nah, ini tinggal kita ubah jadi hubungi kami gitu ya. Lalu ke style. Nah, ini teman-teman bisa atur fontnya misalnya berapa ya, misalnya oke mungkin 24 gitu ya. Lalu ke sini lagi, lalu masukkan button ya di sini. Nah, teman-teman bisa ubah teksnya misalnya hubungi kami gini ya. Oke, lalu ke bagian style. Nah, di sini backgroundnya teman-teman sesuaikan aja. Saya akan buat putih biru seperti ini ya. Lalu ke bagian ini kita pilih center posisinya. Nah, kayak gini ya. Oke, kita publish dulu. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya ke halaman reseller. Nah, mungkin kita sesuaikan teman-teman. Jadi saya akan klik di sini ke advance ya. Lalu marginnya saya akan matikan linknya. Saya akan buat persen. Margin atas mungkin 4%. Dan bawah ini saya klik ya yang ini. Lalu sama ke advance, nah matikan linknya, buat persen. Margin atas mungkin 2 dan bawah mungkin 4 boleh ya. Coba kita publish. Nah, kita aktifkan, kita refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Oke ya, sudah hampir seperti contoh. Nah, lalu bagaimana untuk link ini? Nah, link ini teman-teman klik ya, lalu ke konten di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa buka website pemula.com atau nanti linknya di deskripsi video ya. Nah, kemudian nanti teman-teman ke WA link generator di bagian bawah ini. Nah, di sini masukkan aja nih ya nomor WhatsApp teman-teman. Lalu di sini untuk pesannya misalnya halo gitu ya. Saya mau join membership misalnya gitu ya, atau keagenan. Nah, setelah itu tinggal buat link. Nah, ini ya teksnya ya. Nah, nanti tinggal teman-teman copy lalu dipaste di sini ya, di bagian link ini. Nah, tinggal di publish. Oke, kita close. Nah, nanti teman-teman silakan tes aja button WhatsApp-nya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk bagian halaman reseller. Nah, selanjutnya silakan teman-teman ke dashboard web ya. Di sini kita akan coba menambahkan membership. Jadi teman-teman ke bagian member dan klik member di sini ya, membership, member. Nah, jadi nanti ketika user melakukan login dengan akun level membership-nya, maka harga produknya bukan harga ini ya, tapi harga yang sudah kita setting dengan sistem reseller di sini. Nah, caranya teman-teman ke add new member di sini tadi. Kemudian silakan masukkan namanya ya, misalnya pemula web gitu ya. Lalu email, nah kemudian isi nama depan, nama belakang gitu ya. Lalu bisa buat password gitu ya di sini. Nah, ini kalau mau ada notifikasi dan member notes atau catatan silakan. Kalau enggak langsung create user ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung ya add member ya. Nah, kita langsung atur di sini teman-teman, yaitu levelnya apa? Levelnya dia sebagai distributor misalnya. Nah, kemudian ini kalau ada expire date-nya ya. Jadi misalnya mau berapa hari gitu, boleh ya. Level expired. Nah, saya akan biarkan default aja. Jadi langsung saya add membership. Oke, nah sekarang pemula web ini dia sudah memiliki level distributor. Sekarang kalau teman-teman cek di bagian user, all user ya.
Nah, kita lihat di sini email yang tadi yang kita gunakan ya dengan nama pemula web, dia memiliki membership distributor. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara untuk menambahkan membershipnya ya teman-teman, atau user untuk membership. Berikutnya kita akan coba sesuaikan untuk header dan footer dari web kita ya. Jadi pertama teman-teman ke bagian appearance, lalu ke bagian customize ya. Kita akan buat mungkin kurang lebih seperti ini ya. Mungkin sih nggak banyak ya, kita hanya tambahkan button aja teman-teman di atas ini. Dan mungkin bagian footer seperti ini ya. Oke, saya akan coba siapkan warna dulu teman-teman. Nah tadi kan di appearance ya, customize. Nah di sini kita tinggal klik di bagian header. Kemudian teman-teman ke bagian di sini tinggal diklik aja nih. Oke, lalu tambah button. Nah, kemudian teman-teman bisa klik buttonnya. Kemudian ini tadi nama teksnya adalah akun saya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa masukkan di sini teks buttonnya. Kemudian ke bagian desain dan background color. Nah, silahkan pilih warna. Saya buat biru seperti ini. Kemudian di bagian border radius ini saya buat 5 semua. Nah gini ya. Kemudian padding topnya saya akan buat 10, padding bottom 10, lalu padding right atau kanannya ya 20, dan padding leftnya 20. Nah gini ya. Nah kemudian ke bagian general. Nah ini untuk linknya teman-teman bisa masukkan aja atau bisa copy aja web teman-teman ya. Link domain web teman-teman ke sini. Kemudian kan di belakangnya ada slash ya. Tambahkan aja my strip atau dash account. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Jadi kalau kita publish, nah sekarang kalau kita refresh, nah kalau kita klik di sini, maka diarahkan ke halaman akun ya, ke dashboard akun teman-teman. Nah, sekarang kita kembali. Kemudian kita kembali lagi ya, lalu kita masuk ke bagian footer di sini. Nah, saya akan siapkan warna dulu teman-teman. Oke, pertama kita lihat footernya seperti ini. Nah, kita klik di bagian setting ini. Nah, kemudian kita ke desain ya. Sorry teman-teman, saya klik ulang di sini ya. Lalu ke bagian desain. Nah, backgroundnya di sini saya buat biru seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan, lalu ke bagian copyright. Nah, kemudian di bagian power by-nya ini saya akan hapus ya. Tapi saya sarankan kalau teman-teman pakai Astra free version, jangan dihapus ya. Tapi kalau mau dihapus ya silahkan ya. Nah, setelah itu masuk ke bagian desain. Nah, ini teksnya kita buat putih. Oke, lalu publish. Nah, setelah itu kembali lagi. Kemudian masuk ke bagian general di sini. Nah, scroll to top ya, atau button ini kita akan hidden. Nah, ini scroll to top. Nah, ini kita disable. Kita publish. Nanti hilang ya. Nah, akan hilang ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke web kita, lalu klik halaman beranda. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi itu untuk header dan footer dari website kita ya. Selanjutnya kita akan coba tambahkan icon chart di atas ini ya. Tadi ada yang ketinggalan teman-teman. Jadi kita ke appearance dulu, ke customize ya. Kemudian kita masuk ke header ya teman-teman. Nah kemudian ini kita tinggal klik aja di sini. Nah kita cari chart ya, atau keranjang. Ini ya, oke. Harusnya nanti muncul di atas gini. Nah ini tinggal kita ubah posisinya. Nah teman-teman klik di chart. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja ya icon yang diinginkan. Lalu ke desain misalnya. Nah saya akan coba masukkan warna ya teman-teman. Biru seperti ini. Jadi saya ke bagian chart color. Nah gini ya, nanti warnanya ya. Oke, lainnya saya biarkan default. Atau coba kita ke border mungkin ya.
Mungkin saya buat 5 mungkin ya. Nah gini ya, oke. Lalu tinggal publish. Oke, sekarang close. Nah saya kembali ke sini ya. Saya coba refresh. Nah nanti seperti ini ya. Oke, jadi muncul icon chartnya atau icon keranjang. Berikutnya teman-teman, di sini saya sudah membuka incognito window, atau kalau teman-teman belum buka, nanti buka aja di titik 3 ini ya. Lalu new incognito window. Nah, kemudian cari link domain teman-teman ya. Nah, nanti atau teman-teman bisa buka browser lain yang posisi tidak login ya. Jadi di sini kita akan coba tes checkout, tapi kita fokus kepada akun resellernya aja ya, atau akun keagenannya ya. Nah, kalau kita ke menu produk, di sini kan harganya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman ingat sebelumnya kita pernah juga melakukan penambahan keagenan ya sebagai distributor. Nah, caranya kita tinggal ke akun ya. Kemudian di sini kita tinggal login dengan data kita. Oke. Nah, setelah itu nanti ke bagian produk. Nah, maka di sini harganya sudah berubah nih teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita tinggal add to chart ya produknya. Misalnya 3 produk ini. Kemudian, sebelumnya saya sudah pernah tambahkan teman-teman ya. Jadi saya coba hapus dulu. Nah, add to chart ya. Nah, di sini ada 3 produk ya, dengan harga masing-masing di sini. Oke ya. Nah, sekarang tinggal kita check out. Nah, jadi kita di sini akan login sebagai distributor ya, teman-teman ya, atau dengan akun distributor. Kalau dengan akun user biasa itu juga sama ya. Kalau user biasa nanti harga yang ditampilkan di sini maka berbeda gitu ya. Oke, di sini kita coba tes checkout ya. Nanti silakan di input data-datanya di sini. Ini saya isi asal dulu aja ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti tinggal place order di sini. Nah, maka nanti akan diarahkan ke halaman checkout seperti ini. Nah, distributor ini tinggal melakukan pembayaran aja nih dengan total di sini. Kemudian ini banknya, ini nama pemilik bank atau nama pemilik rekening, dan ini nomor rekeningnya gitu ya. Nah, nanti dari sisi pemilik web atau ya pemilik web ya atau pemilik produk itu tinggal cek aja di sini WooCommerce order. Nah, kalau menggunakan payment gateway biasanya akan langsung otomatis terdeteksi ya statusnya, misalnya mereka sudah bayar atau belum gitu ya. Tapi kalau manual ya berarti nanti teman-teman cek pembayarannya secara manual. Kalau mereka sudah melakukan pembayaran ya tinggal di checklist aja di sini. Kemudian actionnya diubah misalnya menjadi complete. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu dari sisi pembeli teman-teman ya, atau distributor. Kalau ke akun, nah kemudian ke bagian order. Nah ini statusnya saat ini adalah on hold ya. Nah kemudian kita tinggal ubah aja nih statusnya menjadi apa. Misalnya menjadi processing ya, tinggal di apply. Nah, statusnya processing. Kemudian di akun user itu juga statusnya processing. Nah, misalnya sudah melakukan pembayaran dan sudah siap pengiriman, atau mungkin barang sudah selesai dikirim, ya tinggal kita checklist aja statusnya. Kemudian kita ubah menjadi complete, misalnya apply. Nah, maka nanti berubah di sini menjadi complete. Nah, kemudian kalau kita refresh di sini, nah, maka nanti statusnya complete seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk melakukan test order dan juga memproses pesanan yang masuk. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke materi terakhir. Kita coba akses halaman web kita. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk mengenai mobile responsive ya. Artinya kalau teman-teman ingin mengatur desain yang sudah ada ini untuk versi mobile ya, mungkin fontnya kebesaran di versi mobile, atau kita ingin mengatur size gambar atau yang lainnya, itu bisa ya dengan menggunakan mobile responsive. Nah, misalnya di sini ya, teman-teman akses halaman beranda, kita coba edit. Nah, biasanya beberapa elemen ya, teman-teman, misalnya teks ini itu mungkin terlalu besar di versi mobile, atau kalau diakses lewat handphone gitu terlalu besar, atau mungkin terlalu kecil. Nah, itu bisa diatur di desain mobile responsive ya. Nah, saya tidak akan jelaskan secara keseluruhan, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Pertama, silahkan klik di sini, ini untuk mengatur desain versi tablet.
lalu ini versi mobile. Nah, sebagai contoh teman-teman, misalnya kita klik di sini, atau setiap elemen yang teman-teman klik, lalu teman-teman perhatikan ya, misalnya nanti masuk ke bagian style. Nah, perhatikan di sini ada mobile portrait. Artinya, setiap teman-teman melakukan perubahan di sini, itu hanya akan berfungsi di versi mobile-nya ya. Atau misalnya ke bagian tipografi, nah kemudian ada size. Nah, perubahan size yang teman-teman lakukan di sini hanya akan berfungsi di versi mobile-nya. Oke? Nah, kemudian misalnya sama dengan button ya, misalnya kita klik. Nah, kemudian misalnya masuk ke style. Lalu di bagian posisi ini ada mobile portrait. Nah, misalnya teman-teman ubah menjadi ini. Maka perubahan ini hanya diterapkan di versi mobile. Begitu juga konten yang lainnya ya, misalnya gambar, lalu ke bagian style. Nah, misalnya gambarnya kita perkecil atau kita perbesar, maka ini hanya akan berubah di versi mobile-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin edit di versi tabletnya, berarti diklik. Dan nanti tinggal diklik aja. Lalu teman-teman lihat di sini adalah tablet portrait. Nah, ini tampilan versi tablet dengan dengan style portrait gitu ya, bukan landscape. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan perubahan, tinggal diklik publish aja. Nah, maka perubahan yang sudah teman-teman buat tadi hanya berfungsi di versi tablet atau di versi mobile sesuai dengan yang teman-teman atur gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk pembuatan website membership kali ini. Dan kalau teman-teman ada request video lainnya, silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih.